Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rani dengan NPM 5019126 dengan dosen pengampu Bapak Tio Gusti Satria Magister Pendidikan. Di sini saya memperkenalkan nama terlebih dahulu. Masa iya saya menjelaskan tanpa mengetahui nama saya, ya kan? Oke, baiklah. Saya akan menjelaskan apa arti telaah kurikulum, pengertian kurikulum, fungsi dan dasar kurikulum pokoknya dan sebagainya. Baiklah, silakan menyimak video saya ya. Semoga bermanfaat bagi kalian yang mendengarkan. Oke, selamat menyaksikan dan mendengarkan. Yang pertama, apa sih arti pengertian kurikulum? Baiklah, di sini saya akan menjelaskan. Kurikulum yaitu sebagai suatu pembelajaran yang direncanakan dan dilaksanakan untuk mencapai suatu pendidikan yang tertentu. Jadi, tahu kan apa arti pengertian kurikulum? Pengertian kurikulum dibedakan menjadi 4 sudut pandang. Yang pertama, kurikulum sebagai produk. Yang kedua, kurikulum sebagai program. Yang ketiga, kurikulum sebagai hasil yang diinginkan. Yang keempat, kurikulum sebagai peserta didik. Pengertian kurikulum menurut para ahli yang pertama adalah Neglect and Evans mengatakan kurikulum adalah pengalaman yang dirancang oleh pihak sekolah. Baik, materi yang kedua yaitu pengertian telaah kurikulum. Apa sih telaah kurikulum? Telaah kurikulum adalah suatu kajian terhadap kompetensi, materi, populasi yang akan menjadi pedoman bagi guru di sekolah. Jadi, tahu kan arti telaah kurikulum? Baik, yang ketiga adalah prinsip dan pengembangan kurikulum. Apa sih arti prinsip kurikulum? Prinsip pengembangan kurikulum adalah yang istilah komprehensif yang mencakup penerapan, perencanaan, dan evaluasi. Itulah arti dari prinsip pengembangan kurikulum. Fungsi kurikulum dibedakan menjadi 3 cara pengguna dan penggunaannya. Yang pertama yaitu preventif, yaitu fungsinya agar guru terhindar dari yang tidak sesuai sebagai rambu-rambu yang mematuhi pedoman kurikulum. Yang ketiga, konstruktif, artinya memberi arah yang benar bagi mengembang dan melaksanakan kurikulum. Jadi tahu kan apa saja 3 kurikulum sebagai pengguna dan penggunaannya yang dijelaskan oleh saya tadi. Fungsi kurikulum dibedakan menjadi 4. Yang pertama, guru, kepala sekolah, masyarakat, dan penulis buku. Guru menetapkan mata pelajaran. Yang kedua, media pembelajaran. Yang ketiga, evaluasi. Yang kedua, kepala sekolah. Apa sih tugas kepala sekolah? Yang pertama itu memperbaiki situasi sekolah, pengembangan kurikulum, menetapkan evaluasi. Baik. Yang ketiga, masyarakat. Orang tua siswa mengetahui arah pembelajaran siswanya. Orang tua siswa tahu siswanya belajar di mana. Yang ketiga yaitu penulis buku, mengetahui tujuan isi buku, menetapkan isi buku, dan sebagainya. Itulah dari fungsi dan penggunaannya kurikulum tadi. Semoga mengerti dan paham ya. Oke, materi selanjutnya yaitu dasar dan tujuan kurikulum. Dasar kurikulum adalah dasar dan cerminan falsafah pandangan suatu bangsa dan bagaimana suatu bangsa di masa depan nanti. Semua itu ditentukan dan digambarkan dalam suatu kurikulum pendidikan. Jadi tahu kan apa dasar kurikulum yang saya jelaskan tadi? Baiklah, yang selanjutnya yaitu tujuan kurikulum pendidikan dan kurikulum. Jadi paham kan yang saya jelaskan tadi? Relevansinya dengan standar nasional pendidikan. Standar nasional pendidikan bertujuan menjamin mutu pendidikan nasional dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat. Jadi tahu kan apa arti relevansi dengan standar nasional yang saya jelaskan tadi? Jadi tahu kan teman-teman? Baik, itulah penjelasan singkat dari saya. Semoga bermanfaat bagi yang mendengarkan. Lebih dan kurang saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Tujuan kurikulum. Kurikulum memiliki arti bahwa kurikulum sebagai desain atau usaha atau alat untuk mencapai tujuan pendidikan dari tingkat nasional hingga internasional. Itulah arti dari tujuan